Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Tangannya Xiaoke tuh, 2 jarinya kayak maju dan menusuk ke arah matanya si Leopard. Dalam hati si Leopard, perlawanannya begitu cepat dan sengit. Ini aneh sekali, dia mengalami perubahan yang sangat drastis. Apa anak ini titisan dewa legendaris? Prak, prak. Kita lihat nih, Xiaoke terus menyerang. Dan Xiaoke menyerang leher dari si Leopard. Krak, lehernya patah ya kayaknya. Dan si Leopard pun tumbang. Tunggu, aku bisa mati kalau begini. Ting, sistem mengembalikan 231.332.000. Saldo saat ini adalah 1 juta. Loh, kok bisa dibalikin? Mungkin gara-gara ngalahin kali ya, mungkin mengalahkan musuh gitu. Dalam hati Xiaoke, kenapa ada kembalian? Hehe, gabungkan semua agar mudah dihitung. Kau merobohkan dia. Nih seriusan ini. Padahal dia adalah petinju yang terkenal. Kan kau yang mengajariku. Dalam hati Yu Chao, bahkan orang ini melawannya sendiri. Ini benar-benar gila. Yaudah, ayo. Latihan kita udah selesai. Oh, tiba-tiba kakinya si Yu Chao seperti kesleo. Aduh. Lalu Xiaoke memberinya tangan nih. Ayo, aku akan membantumu berdiri. Dan ternyata seseorang menguntit nih. Dia melihat nih, berarti rambut mangkok. Dia melihat Yu Chao bersama Xiaoke. Hah, apa? Mereka sudah gila. Dan dia melapor ke si Mau. Si rambut mangkok berkata, ini buruk. Aku melihat Yu Chao keluar. Serambut mangkok ditendang. Apakah ada masalah jika dia keluar? Apa kau ingin dia tetap berada dalam rumah? Hah? Dia keluar bersama Xiaoke dan berpelukan. Hah? Yu Chao, kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau seperti itu padaku? Bos, ini bukan waktunya untuk bersedih. Kita harus menemukan cara untuk mengambil dia dari Xiaoke. Xiaoke, bajingan ini menikungku dari belakang. Aku ingin... Bos, apa kau juga ingin balas dendam? Aku dengar istri Xiaoke adalah wanita tercantik di Haicheng. Hei, gak ada yang bisa menggantikan Yu Chao di hatiku. Ditendang. Aku akan memberi pelajaran agar dia tahu bagaimana kekuatan cinta. Waduh, bos, kau harus sabar. Sekarang kita pergi nih di seberang kampus. Seseorang berkata, hei lihatlah, kampus sudah berubah menjadi tempat pacaran. Itu dia seperti menantu Chao. Lalu kita melihat nih, si Mau menghampiri Xiaoke dan juga Yu Chao. Lepaskan dari situ dan kita selesaikan urusan sekarang. Mau, apa yang akan kau lakukan? Xiaoke, mari kita selesaikan secara jantan. Xiaoke bertanya, apa masalahnya? Mau menjawab, mari kita lihat siapa yang pantas menjadi pacar Yu Chao. Hei tuh lihat, sepertinya seru. Pastinya Mau adalah sabuk hitam di taekwondo. Aku gak mau bertengkar denganmu. Hei, apa kau takut denganku? Dengan cepat Mau maju menyerang. Hei, jangan konyol, kau gak akan bisa mengalahkannya. Hei, itu pukulan Mau. Pukulannya sangat cepat dan salah menghindar bisa fatal. Kita melihat nih, si Xiaoke berhasil menghindarinya dengan cepat. Dalam hati Xiaoke, menurutku ini lambat sekali, seperti bermain tai chi. Hei, sadarlah! Dan Mau langsung ditampar. Yu Chao udah gak ada hubungannya denganmu. Dia bebas menentukan pilihannya. Hei lihat, ya Tuhan, justru sebaliknya, Mau yang KO. Pertarungan yang sengit, keren sekali. Sengit apanya sekali tampol mokat.
Xiaoke berkata, ayo aku akan mengantarmu pulang. Lalu tiba-tiba ada, RX-8. Lihat tuh, velgnya Mazda. Lihat tuh, scissor doors-nya. Scissor doors, suicide doors ya? Oh nggak salah namanya. Lalu tiba-tiba, sayang, kuliah atau ternyata itu adalah Chasin. Iya. Lalu si Yucho langsung dilepas. Maaf, nggak sengaja. Aku terkejut. Brengsek. Suamiku, kau baik sekali dengan temanmu. Wah, itu cantik sekali. Aku merasa dia adalah wanita terindah yang pernah aku lihat. Mau berkata, apa yang dikatakan temanku sebelumnya ternyata benar. Chasin bertanya, apa kau baik-baik aja? Terima kasih, tapi tolong jangan salah paham. Dia hanya membantuku karena kakiku sakit. Chasin merespon, jangan berpikir seperti itu. Sudah seharusnya dia membantumu. Ya udah, sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Cantik, baik, dan lembut. Pantas jika disebut wanita tercantik di Haicheng. Dalam hati Yu Chao sangat jauh jika dibandingkan denganku. Sayang, apa kau bahagia? Bahagia? Aduh. Kita lihat nih, Xiaoke dicubit. Dan akhirnya mereka berdua masuk mobil. Aku dengar dari Chia Chang, kalau kau sedang berkelahi di sini, lain kali jangan lakukan itu lagi. Iya Nona Chasin, kau nggak perlu sampai seperti itu. Itu sama aja kau bermain-main dengan perkelahian. Chasin melanjutkan, sebenarnya aku ingin mengajakmu makan di restoran makanan barat, tapi aku baru aja mendapat telepon dari ayah. Dia sedang bertengkar di toko barang antik, jadi kita harus kesana dulu. Lalu akhirnya mereka berdua pun sampai di toko antik. Kita melihat nih, ayahnya si Chasin terbaring di lantai. Hei, kenapa ayahku? Kenapa dia terbaring di lantai? Chasin, andai aja kalau kau nggak datang tepat waktu, mungkin ayah sudah mati. Jangan main-main denganku. Aku telah banyak melihat orang model seperti kau ini. Ayahmu telah menghancurkan barang berharga di toko kami, Yuan Qinghua. Hah? Barang antik tembikar biru putih dari dinasti Yuan. Si orang yang pakai topi sama kacamata itu melanjutkan, Yuan Qinghua adalah barang paling berharga di toko kita. Barang itu bersertifikat senilai 30 juta dolar. Mati aku. Mendengar itu, Chasin kaget. Ada apa lagi nih? Kenapa jadi begini akhirnya? Dan akhirnya datang nih si tua muda. Saatnya aku bermain. Chasin, kenapa kau ada di sini? Melihat itu, Chasin, dia. Lalu si orang yang punya toko tuh yang pakai topi sama pakai kacamata, dia berkata, bos, apa kau datang untuk memeriksa toko? Sayangnya, ada sedikit masalah kecil terjadi hari ini. Ada apa? Ini temanku. Jangan permalukan mereka. Tapi bos, dia telah menghancurkan Yuan Qinghua, barang paling berharga di toko kita. Sial, ini adalah kerugian besar yang nyata besarnya. Tapi nggak apa-apa, asalkan Chasin setuju untuk kencan denganku, aku akan tanggung semua itu. Kau sangat licik. Kalau kau nggak mau kencan dengan bosku, kau harus ganti rugi senilai 30 juta. Apa kau mau, Chasin, sebagai kau turuti permintaannya, kau kongci 30 juta sangat besar. Kita nggak sanggup membayarnya. Pak, jika Chasin nggak mau dan kau nggak bisa membayarnya, kau bisa dipenjara. Chasin, turuti kemauan mereka. Ayah memohon kepadamu, ayah bisa dipenjara jika masalah ini berlanjut. Lalu tiba-tiba, Chasin, tunggu. Ternyata si Xiaoke menahan Chasin. Xiaoke, aku ini benar-benar salut. Ternyata kau punya keberanian untuk masalah ini. Apa kau punya uang 30 juta dolar? Belum. Tapi aku janji, aku akan bertanggung jawab dengan ini semua. Kau hanya seorang menantu, beraninya bilang seperti itu kepadaku. Kenapa kau nggak pergi kamar kecil dan bercermin aja sana? Si pemilik toko berkata, sepertinya akan sia-sia. Mana mungkin dia bisa membayar? Ayahnya Chasin berkata, Xiaoke, kau ini hanya buang-buang waktu. Apa kau mau membunuhku? Yuan Qinghua merupakan barang antik berbentuk guci yang dihiasi dengan lukisan teratai unik dan khas. Tapi aku lihat di pecahan ini hanya lukisan teratai biasa. Dalam hati si pemilik toko, brengsek, kenapa dia sangat mengerti tentang ini? Dalam hati si tua muda ini, apakah anak ini adalah penggemar barang antik? Yuan Qinghua nggak seperti ini bentuknya. Di bagian bawahnya sangat halus. Aku yakin ini adalah hasil kerajinan tangan biasa. Si pemilik toko, enggak, ini semua. Wah, suamiku, kau sangat cerdas. Si tua muda berkata, Xiaoke, jangan asal bicara. Barang itu ada sertifikatnya. Bagaimana mungkin itu palsu? Iya, itu betul. Jadi kau harus membayarnya. Dalam hati si pemilik toko, tampaknya bos masih tetap ingin berusaha. Xiaoke membalas, benarkah? Kemungkinan itu sertifikatnya palsu. Tampaknya aku harus pergi ke pusat penelitian relik budaya. Lalu tiba-tiba datang seseorang nih. Dia berkata, nggak perlu buru-buru ke pusat penelitian relik budaya. Aku akan membantumu. Kita lihat nih. Orang ini adalah Master Pao, ahli barang antik. Seseorang yang di belakang kiri berkata, Master Pao telah datang sekarang. Kita bisa tahu kebenaran tentang barang ini. Temannya yang di kanan berkata, tentu saja, Master Pao adalah wakil dari asosiasi barang antik. Jadi pasti dia tahu mana barang palsu dan juga yang asli. Si pemilik toko berkata, sangat kebetulan sekali Tuan Pao bisa ada di sini. Dalam hati si pemilik toko, gawat. Orang tua ini bisa-bisa
malah menggagalkan semua rencana. Tuan Pao, ini adalah masalah internal, jadi nggak perlu untuk kau ikut campur. Selama itu tentang barang antik, aku tertarik untuk ikut andil dalam masalah ini. Lalu si Master Pao mulai mengecek nih barangnya. Pemuda, rupanya kau memiliki penglihatan yang bagus. Aku terharu. Si Tuan Master Pao berkata, pria botak, kau seringkali menipu. Ini bisa menghancurkan pasar barang antik. Aku bisa aja mengumumkan ini ke semua orang dan hidupmu akan terancam. Enggak, aku hanya bekerja sama untuk keluarga kau. Ini bukan ideku. Oke, berarti harusnya benar ya. Ini harusnya kau kunci. Lalu kau kunci langsung mendang si botak. Dasar nggak berguna. Tuan Pao, jangan salah sangka. Ini hanya salah paham. Aku sudah menyelidiki barang itu secara menyeluruh dan mendaftarkannya pada industri barang antik. Dalam hati kau Kongci, jangan sampai toko hancur karena orang ini. Yang jelas, pemuda itu telah mengetahui permainanmu dan dia yang menang dalam masalah ini. Jadi menurut aturan, dia bebas memilih barang apapun di toko ini gratis. Dalam hati Xiaoke, aku nggak paham masalah begini, tapi sepertinya ini hal yang baik. Baiklah, Xiaoke, silahkan pilih barang. Xiaoke, ini barang yang paling mahal. Dalam hati Master Pao, itu jelas bukan barang antik. Mending Yuan Qinghua. Lalu Xiaoke mulai melihat-lihat nih, dan akhirnya Xiaoke pun manggil sistem. Ciao, kau emang sangat baik. Aku akan sangat berterima kasih kalau kau mau membantuku saat ini. Apa menurutmu, aku di istana suka mengumpulkan barang antik dan tahu banyak soal barang antik. Ciao, jadi aku harus gimana? Apa yang harus aku lakukan? Seperti biasa. Iya, aku mengerti. Ting, perspektif I telah digunakan. Jiaxin berkata, Xiaoke, matamu aneh sekali. Sekarang aku bisa melihat mana barang yang paling berharga. Tik. Nah, satu-satu mulai dicek nih sama si Xiaoke. Nggak ada yang bagus di sini. Aku coba lihat sebelah sana. Ini. Oke, lukisan itu. Ting, umpan balik 18 juta. Oh iya, kalau ada Ting tuh berarti sistem ya. Ting, upgrade telah sukses. Waktu reset Shenhao telah ditentukan selama 72 jam. Hoki. Ting, Ho Xiaoke, rank home value of local heroes 19 juta. Hermes dan Elvi ada di tanganku. Lalu tiba-tiba si pemilik toko tertawa. Baiklah, dalam hati si Kau Kongci, aku kira dia udah paham. Ternyata jangan, itu nggak ada harganya. Lalu si Master Pao membukanya. Sepertinya kau salah pilih. Tangin sudah nggak bernilai lagi. Emang bagus, tapi nggak ada seni di dalamnya. Si pemilik toko berkata, menurut aturan, setelah memilih nggak boleh lagi minta ganti. Sudahlah, tanda tangani aja lukisan ini. Oke, terima kasih Tuan Xiao sudah membantu mengurangi persediaan. Aku khawatir ruang yang diduduki oleh lukisan itu akan menjadi jamuran. Kita melihat ayahnya Jiaxin marah. Kau, Xiaoke, kau buang-buang waktu aja. Gak bisa pilih mana barang yang bagus. Jiaxin menahannya. Ayah, kita harus percaya dengan Xiaoke. Oke, berikan pisau. Hari ini aku akan memperlihatkan kalian sebuah keajaiban. Lalu kita melihat nih, Xiaoke membuka lukisannya. Jadi kayak lukisannya ada 2 lapis. Lukisan ini ada 2 lapis. Li Konglin, lukisan pertama dinasti Xinghutu. Astaga. Sial, dia begitu beruntung. Oh, tidak. Bentar. Harimau itu nggak memiliki ekor. Itu pasti lukisan palsu. Kita melihat nih, lukisannya ada macan. Xiaoke menjelaskan, menurut rumor, Li Kongli adalah kuda nggak berekor, tapi berbentuk harimau. Jadi, harimaunya nggak berekor. Suamiku, pengetahuanmu luas sekali. Wah, pemuda yang hebat. Lalu si pemilik toko ditendang. Dasar, lihatlah tentang apa yang kau lakukan barusan. Ampuni aku. Tenanglah bos, lukisan yang sebelumnya hanya berharga 1 juta. Aku bisa menggantinya. Tapi di baliknya terdapat nilai jutaan dolar. Lihatlah itu. Master Pao berkata, Li Kongling Xinghutu adalah karya terbaik yang memiliki nilai artistik tinggi. Sudah lama itu diincar oleh para kolektor. Lalu tiba-tiba si Master Pao bersujud. Tuan Xiao, aku bersedia membayar 18 juta dolar. Tolong jual kepada aku. Ternyata si Master Pao ingin beli nih. Wah, banyak uang. Suamiku luar biasa. 5, 6, 7. Nolnya ada berapa? Hei, aku akan bayar 20 juta. Aku mau 22 juta. Xiaoke berkata, Pak, kau telah berjasa dalam masalah ini. Aku akan menjualnya padamu. Nggak, ada yang mau membelinya dengan harga lebih tinggi. Ayah, ini untukmu. Wah, akhirnya. Aduh. Sepertinya ini barang asli. Dan akhirnya si Kongci melihat nih ke lukisannya. Kongci berkata, beri dia pelajaran yang setimpal dengan nilai lukisan itu. Kita melihat nih, si pemilik toko langsung dihajar habis-habisan. Si bodyguard berkata,
Bos, aku yakin sekarang ibunya bahkan gak akan mengenali wajahnya. Kongci berkata, dasar sampah. Si bodyguard merespon, iya, penjaga toko ini adalah sampah. Terus si bodyguard ditampar. Siapa yang sampah? Yang aku maksud adalah kau. Di mana saudaramu? Kenapa dia nggak ada di toko ini sekarang? Bos, saudaraku yang itu telah gagal, tapi aku membawa saudaraku satunya lagi ke sini. Semua saudaramu adalah sampah, termasuk kau. Kali ini enggak. Saudaraku yang satu ini terkenal di Changpei. Bos, dia sangat kuat dan paling terkenal, serta ditakuti oleh banyak orang. Dengarkan aku. Aku harap dia nggak akan menyerah sepertimu. Dia akan menggantikan saudaraku yang kemarin dan membunuh Xiaoke. Baiklah, tapi jangan lupa bawa Jiaxin untukku. Kau harus berhasil kali ini. Dalam hati si bodyguard, Bangs, kalau kau bukan orang kaya, aku gak akan mau bekerja untukmu. Lalu si Kongji ngelemparin duit nih. Dalam hati si bodyguard, wah, ini sangat menyenangkan. Emang duit segalanya. Kita lihat nih, kita kembali ke RX-8, yang berarti ini adalah mobilnya Jiaxin. Di mobil kita lihat nih, ini mata-matanya Xiaoke ada kayak petir-petir, bukan petir tuh, kayak ungu-ungu gitulah. Berarti lagi pakai perspektif eye. Jiaxin bertanya, suamiku, kenapa kau menatapku seperti itu dari tadi? Sangat indah sekali. Ting, penggunaan perspektif eye telah berakhir. Kau telah menggunakannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Hei, tolong izinkan aku untuk menggunakannya sekali lagi. Lalu ayahnya nyerocos nih. Xiaoke, apa kau baik-baik aja? Apa kau ingin merokok? Lalu di tengah jalan kita melihat nih ada seperti spike itulah yang akhirnya ban dari mobil Jiaxin mengenainya dan akhirnya bannya pun pecah. Tidak, ban mobil ini pecah dan barangnya si ayahnya Jiaxin kena kaca dan barangnya pecah. Dan mobil mereka nabrak nih sebuah tiang. Lihat nih, RX-8 nih, sama kan? Jiaxin, apa kau baik-baik aja? Nggak apa. Bagaimana denganmu? Kita melihat nih, ternyata ada seseorang yang menahan Xiaoke. Jadi ini bertiga nih, bodyguard yang kemarin, yang rambut merah, terus bodyguard yang kemarin dikalahin, sama orang baru. Oh, berarti si Leopard gak mati. Tidak, barangku hancur. Si bodyguard rambut merah berkata, Pak Tua, kau terlihat sangat sedih kehilangan barang itu. Bagaimana jika menantumu yang mati? Apa kau gak merasa sedih? Tapi tiba-tiba si bodyguard dicekek. Emang kok soal duit nomor 1 ya. Aku gak peduli dengan apapun. Aku hanya ingin barang itu. Itu sama aja dengan aku kehilangan uang. Terus akhirnya ditampar. Kurang ajar. Berani kau memperlakukanku seperti itu? Dasar tua bangka. Terus rambutnya ditarik nih. Asal kau tahu, aku sudah memilih saudaraku untuk menghabisi menantumu. Apa kau pikir ini akan sia-sia? Dasar pria tua bangka sampah. Hentikan, jangan pukul ayahku. Lalu si Leopard pergi nih ke arah Jiaxin. Hanya menangkapmu. Ini adalah pekerjaan mudah. Tapi dengan cepat, Xiaoke menahan tangannya dan langsung ke depannya lah melindungi si Jiaxin. Si Leopard berkata, jangan paksa aku untuk memotong lehermu. Tapi Xiaoke langsung menyerang dan dia membalas, maaf, aku hanya tahu gerakan ini. Dan akhirnya si Leopard pun tumbang. Hentikan apa yang kau lakukan kepada mertuaku. Lalu si bodyguard rambut merah langsung melepaskannya. Apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau mau menyelamatkan pria tua bangka ini? Xiaoke membalas, jujur, aku emang gak suka dengannya. Tapi aku gak bisa melihat istriku sedih. Bro, kita lihat nih, saudaranya maju. Hentikan omong kosongmu itu. Aku gak punya masalah denganmu. Kenapa kau cari masalah denganku? Apa salahku dan keluargaku padamu? Ini cukup mengerikan. Si orang baru ini berkata, menurutku, kau gak pantas bersanding dengan wanita cantik itu. Lalu dia menyerang dan Xiaoke berhasil menahan tangannya. Setidaknya aku telah mencoba melakukan yang terbaik. Xiaoke menyerang, tapi tangan Xiaoke berhasil ditahan. Dalam hati Xiaoke berhasil menangkap pukulanku. Sialan, sepertinya aku harus belajar lebih banyak soal gerakan bela diri. Tenang, setidaknya aku harus berhasil meloloskan diri. Sekarang giliranku. Rasakan ini. Kita melihat nih, si orang ini menyerang si saudara dari si bodyguard. Pukulan cabul. Ini aku kira bakal celaka. Si saudaranya membalas, aku nggak tahu kenapa orang sepertimu bisa mengalahkan saudara-saudaraku beberapa waktu lalu. Oh, harusnya kalian udah tahu kan jawabannya. Dia adalah orang yang kuat. Iya, mereka benar. Ciao, ada pekerjaan baru nih. Ciao berkata, sepertinya kau harus menggunakan ini. Iya, cepat berikan. Jangan khawatir, aku punya uang. Tumben sebanyak ini. Kenapa kali ini Ciao terlihat baik? Ting, pembelian fake Xia berhasil. Harga 10 juta Shenhao. Ciao, apa kau nggak salah? Jiaxin berkata, Xiaoke, kau baik-baik aja. Dalam hati Xiaoke, sepertinya ini adalah pembelian terbesar dalam hidupku. Kau sungguh keterlaluan. Aku akan memanggil polisi. Aduh.